Sobat sahamku, di edisi video kali ini saya akan mengajak Anda menganalisa sebuah emiten yang bergerak dalam memproduksi suku cadang kendaraan roda 2 dan roda 4. Emiten ini adalah anak usaha dari PT Astra International Tbk, yang melakukan kegiatan perdagangan sekaligus distributor berbagai suku cadang kendaraan roda 2 dan roda 4. Produk-produknya meliputi aki, roda kendaraan, kemudian pelumas kendaraan dan komponen suku cadang lainnya. Bersama dengan 16 anak usahanya, perusahaan ini memiliki 50 dealer utama dan 24 kantor penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia. Lantas seperti apa valuasi emiten ini? Kita akan buka dari sisi fundamental perusahaan secara year on year, aset dan modalnya, kemudian ekuitas beserta hutangnya, serta pendapatan beserta laba perusahaan. Mari kita mulai. Adalah PT Astra Auto Parts Tbk, emiten dengan kode saham auto ini. Mayoritas sahamnya dikendalikan oleh PT Astra International Tbk sebanyak 80% dan masyarakat umum 20%. Emiten auto berhasil mencatatkan total asetnya sebesar 19,164 triliun. Aset itu berupa aset tetap sebesar 10,986 triliun kemudian aset lancarnya sebesar 8,177 triliun rupiah. Sedangkan rasio pertumbuhan aset perseroan, rata-rata berada dalam rasio 4,1% tiap tahunnya. Dari total asetnya, perseroan mengalokasikan 70% untuk belanja modal atau ekuitas, senilai 13,435 triliun dengan rasio pertumbuhan ekuitas 3,9% tiap tahunnya. Sebagai catatan, dari ekuitas yang digunakan, 19,3% berbentuk kas atau setara kas sebesar 2,602 triliun. Sedangkan dari sisi liabilitas, perseroan memiliki beban hutang atau liabilitas di rasio rata-rata 0,4 dari ekuitasnya atau senilai 5,728 triliun sampai dengan kuartal kedua tahun 2023 ini. Selanjutnya, mari kita amati pendapatan beserta laba perusahaan. Sobat sahamku, dari sisi pendapatan, emiten auto memperoleh rata-rata pendapatan sebesar 15,280 triliun tiap tahunnya. Dari pendapatannya, perseroan mengantongi laba kotor 2,038 triliun, dan laba bersih rata-rata sebesar 1,106 triliun rupiah. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan, berada pada rasio rata-rata 6,9% per tahun. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2023, perseroan berhasil meraih pendapatan sebesar 9,363 triliun, dan jika disetahunkan, maka prediksi pendapatan perusahaan mencapai 18,766 triliun. Prediksi ini naik 1% dari pendapatannya di tahun lalu sebesar 18,579 triliun rupiah. Sedangkan dari sisi laba kotor mencapai 2,966 triliun, atau naik 10% dari laba kotor di tahun lalu. Untuk laba bersihnya, perseroan diprediksi mencapai 1,603 triliun atau naik 20% dari laba bersihnya di tahun 2022 sebesar 1,326 triliun. Dari pendapatannya, perseroan memberikan imbal hasil atas kinerja ekuitasnya atau ROE rata-rata sebesar 5,4% dan return on asset atau ROA rata-rata sebesar 4,8% per tahun. Sedangkan di tahun 2023 ini prediksi ROE emiten auto sebesar 11,9%, atau naik 17,4% dari tahun lalu. Sedangkan ROA-nya diprediksi sebesar 7,16%, atau naik 16,9% dari tahun lalu. Selanjutnya kita akan amati laba bersih di setiap lembar sahamnya atau EPS, dan apresiasi pasar atas kinerja emiten auto ini. Sobat sahamku, dalam perjalanannya, PT Auto Otopart Tbk berhasil mencatatkan rata-rata pendapatan bersih di setiap lembar sahamnya sebesar Rp229, sedangkan apresiasi pasar atas emiten ini rata-rata berada di harga 1.289, dengan PE rasio di 7,3 kali, PBV 0,6 kali. Sampai dengan kuartal kedua di tahun 2023 ini, EPS emiten auto mencapai Rp166. Dan jika disetahunkan, maka EPS saham auto diprediksi mencapai Rp332 per lembar sahamnya. Ada kenaikan sebesar 20,8% dari EPS-nya di tahun lalu. Pada saat video ini dibuat, saham auto diapresiasi di harga 2.900, dengan P rasio di 8,7 kali. Artinya saat ini saham auto berada pada P rasio rata-ratanya. Lantas berapa harga wajar saham auto sampai akhir tahun nanti?
Saya memberikan prediksi harga saham auto akan menyesuaikan diri dengan kenaikan EPS-nya, di mana dengan kenaikan EPS sebesar 20,8% dari tahun lalu, maka harga yang ideal sesuai dengan EPS-nya berada pada harga 2130 dengan P rasio di 6,4 kali, PBV 0,78 kali. Sedangkan apresiasi pasar di tahun lalu dengan EPS sebesar 275 saja, saham ini diapresiasi dengan P rasio 5,3 kali. Prediksi yang saya buat semata-mata hanya perkiraan saja, disclaimer on. Demikian analisa saham auto kali ini, semoga bermanfaat, salam investasi.